Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Halik, kelas A dengan NIM 1996141020, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teori absolute advantage sendiri itu adalah teori yang berisi tentang mengapa suatu negara melaksanakan perdagangan. Tetapi sebelum melangkah jauh ke teori absolute advantage, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang teori merkantilisme. Teori merkantilisme adalah zaman ketika negara-negara Eropa melakukan ekspansi ke luar negeri untuk mendapatkan emas dari luar negeri dengan melakukan perdagangan. Dalam hal ini, Jean Bodin, Thomas Moon, dan Jean Baptiste mengatakan bahwa jika ekspor lebih besar dari impor maka disebut dengan kaya. Maksudnya jika ekspor lebih besar dari impor, uang yang masuk ke dalam negeri itu banyak dan uang yang mengalir ke luar negeri sedikit. Selanjutnya yaitu kritik dari David Hume. David Hume mengatakan bahwa yang pertama, negara merkantilisme akan menjadi negara miskin. Yang kedua, jika ekspor lebih besar dari impor, maka uang yang beredar di dalam negeri itu banyak. Sehingga jika uang yang beredar di dalam negeri itu banyak akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Kritik Adam Smith terhadap teori merkantilisme. Yang pertama yaitu kemakmuran bukan karena logam mulia. Yang kedua, kemakmuran diukur dari besarnya GDP. Kemudian kontribusi ekspor. Selanjutnya campur tangan pemerintah dikurangi. Kemudian spesialisasi atau pembagian kerja internasional berdasarkan teori absolute advantage. Kemudian efisiensi, dan yang terakhir yaitu GDP. Dalam hal ini, Adam Smith mengkritik tentang teori merkantilisme, tetapi ia juga mendukung bahwa ekspor adalah hal yang penting. Selanjutnya yaitu teori absolute advantage oleh Adam Smith. Dalam hal ini, Adam Smith mengatakan bahwa dalam perdagangan kita harus memperhatikan absolute advantage karena itu lebih efisien, dan dengan cara melakukan spesialisasi, setelah itu kita melakukan perdagangan dengan negara lain. Kesimpulannya yaitu ketika suatu negara lebih efisien dibandingkan negara lain pada suatu komoditas, tetapi tidak efisien pada komoditas yang lain. Selanjutnya yaitu efisiensi dan spesialisasi. Pada tabel yang tertera dalam hal memproduksi, di Indonesia 1 kg teh sama dengan setengah meter sutra. 1 meter sutra sama dengan 4 kg teh. Di Cina, 1 kg teh sama dengan 2 meter sutra. 1 meter sutra sama dengan setengah kilogram teh. Kesimpulan yang pertama yaitu harga 1 kg teh di Indonesia lebih murah dibandingkan di Cina lebih mahal. Kemudian harga 1 meter sutra di Cina lebih murah dibandingkan dengan harga 1 meter sutra yang ada di Indonesia. Kesimpulan yang kedua yaitu Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi teh, sedangkan Cina memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi sutra. Poin yang terakhir yaitu kelemahan dari teori absolute advantage. Perdagangan internasional akan terjadi dan menguntungkan kedua negara apabila masing-masing negara memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Apabila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan. Demikian materi tentang absolute advantage yang saya bawakan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.